Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 mdpl ini merupakan gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41.330 hektar dan ini akan diusulkan penambahan luasnya sehingga menjadi 76.000 hektar ke arah barat dan timur. Secara administratif gunung ini berada dalam wilayah 3 kabupaten yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Gunung Rinjani dengan titik tertinggi 3.726 mdpl, mendominasi sebagian besar pemandangan Pulau Lombok bagian utara. Di sebelah barat kerucut Rinjani terdapat kaldera dengan luas sekitar 3.500 meter x 4.800 meter, memanjang ke arah timur dan barat. Di kaldera ini terdapat Danau Segara Anak seluas 11 juta meter persegi dengan kedalaman 230 meter. Air yang mengalir dari danau ini membentuk air terjun yang sangat indah, mengalir melewati jurang yang curam. Di Segara Anak banyak terdapat ikan mas dan mujair, sehingga sering digunakan untuk memancing. Bagian selatan danau ini disebut dengan Segara Endut. Di sisi timur kaldera terdapat Gunung Baru atau Gunung Barujari yang memiliki kawah berukuran 170 meter x 200 meter dengan ketinggian 2.296 sampai 2.376 mdpl. Gunung kecil ini terakhir meletus pada tanggal 25 Oktober tahun 2015 dan tanggal 3 November tahun 2015, setelah sebelumnya tercatat meletus pada Mei tahun 2009 dan pada tahun 2004. Jika letusan tahun 2004 tidak memakan korban jiwa, letusan tahun 2009 ini telah memakan korban jiwa tidak langsung sebanyak 31 orang, karena banjir bandang pada Koko atau Sungai Tanggek akibat desakan lava ke Segara Anak. Sebelumnya, Gunung Barujari pernah tercatat meletus pada tahun 1944, 1966, dan 1994. Selain Gunung Barujari terdapat pula kawah lain yang pernah meletus, yang disebut Gunung Rombongan. Pendakian Gunung Rinjani. Pendakian puncak Gunung Rinjani merupakan salah satu objek wisata yang menjadi andalan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani sebagai gunung vulkanik yang masih aktif nomor 2 tertinggi di Indonesia. Puncak Gunung Rinjani merupakan tujuan sebagian besar para petualang dan pencinta alam yang mengunjungi kawasan ini karena apabila telah berhasil mencapai puncak adalah merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Animo komunitas pencinta alam di seluruh Nusantara bahkan dari mancanegara dalam kegiatan pendakian cukup besar. Ini terbukti dengan jumlah pengunjung yang melakukan pendakian setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kegiatan pendakian secara besar-besaran dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus. Pada bulan Agustus pertengahan, peserta pendakian umumnya didominasi oleh kalangan pelajar atau mahasiswa dari seluruh Indonesia yang ingin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak, melalui kegiatan Tapak Rinjani yang diadakan secara rutin setiap tahunnya oleh salah satu kelompok pencinta alam di Pulau Lombok yang bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Keindahan Gunung Rinjani memang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, baik di pagi hari, siang hari, sore hari, serta malam hari. Pesona Gunung Rinjani selalu terlihat dengan megahnya, terutama di malam hari, di mana Anda akan melihat keindahan langit yang bertabur bintang. Danau Segara Anak. Pesona unggulan Taman Nasional Gunung Rinjani yang sangat prospektif adalah Danau Segara Anak. Lokasi ini dapat ditempuh dari 2 jalur resmi pendakian, yaitu jalur pendakian Senaru dan jalur pendakian Sembalun. Untuk mengunjungi Danau Segara Anak dari jalur Senaru dibutuhkan waktu tempuh sekitar 7-10 jam berjalan kaki dengan jarak tempuh kurang lebih 8 km dari pintu gerbang jalur pendakian. Sedangkan dari jalur pendakian Sembalun ditempuh dalam waktu 8-10 jam. Danau Segara Anak dengan ketinggian 2010 mdpl dan kedalaman danau sekitar kurang lebih 230 meter mempunyai bentuk seperti bulan sabit dengan luasan sekitar 1.100 hektar. Di sekitar Danau Segara Anak terdapat lahan yang cukup luas dan datar, dapat digunakan untuk tempat berkemping, berkemah. Pengunjung juga bisa memancing ikan di danau atau berendam di air panas yang mengandung belerang.
Objek lainnya di sekitar Danau Segara Anak adalah hulu Sungai Kokoputek yang berjarak kurang lebih 150 meter dari Danau Segara Anak. Selain itu terdapat pula Goa Susu, Goa Manik, dan Goa Payung. Goa Susu dipercaya dapat dijadikan media bercermin diri serta sering pula dipergunakan sebagai tempat bermeditasi. Sedangkan di bagian bawah Danau Segara Anak terdapat sumber air panas atau air kalak pengkereman Jembangan yang biasa digunakan untuk menguji dan memandikan benda-benda bertuah seperti pedang, keris, badik, tombak, golok, dan lain-lain. Di mana jika benda-benda tersebut menjadi lengket apabila direndam itu menandakan benda-benda tersebut jelek atau tidak memiliki kekuatan supranatural. Sebaliknya, apabila benda-benda tersebut tetap utuh berarti benda tersebut memiliki kekuatan supranatural yang dipercaya memiliki keampuhan. Tempat wisata di sekitar Gunung Rinjani. Selain menarik sebagai tempat pendakian, Gunung Rinjani juga memiliki berbagai tempat wisata alam yang dapat dikunjungi. Destinasi selain pendakian di Gunung Rinjani diantaranya adalah air terjun, dengan pemandangan yang menawan seperti air terjun Sendang Gile, air terjun Tiu Kelep, air terjun Jeruk Manis, air terjun Mayung Polak, dan air terjun Mangku Sakti. Selain itu ada juga Otak Kokok Joben atau Joben Eco Park, Telaga Biru, Gunung Kukus, Sebau, dan Savana Propok. Legenda Gunung Rinjani. Dilansir dari laman Badan Bahasa Kemendikbud, masyarakat Pulau Lombok, khususnya suku Sasak dan suku Bali menganggap Gunung Rinjani sebagai tempat suci dan merupakan istana para dewa. Hal ini dapat dilihat dari legenda yang terkait dengan asal-usul nama Gunung Rinjani, yaitu dari nama Dewi Rinjani yang merupakan anak Datu Taun dan Dewi Mas. Datu Taun dan Dewi Mas adalah raja dan permaisuri yang hidup aman dan tenteram, namun sering bersedih karena belum dikaruniai anak. Datu Taun kemudian memohon untuk menikah lagi dengan Sunggar Tutul, putri dari Patih Aur. Dengan kekuasaan Tuhan, Dewi Mas yang mulai tersingkirkan justru tiba-tiba hamil. Sunggar Tutul yang iri melihat kehamilan tersebut memfitnah Dewi Mas yang menyebabkan sang permaisuri diusir dari istana. Dewi Mas kemudian tinggal di Gili dan dibawa oleh seorang nahoda ke Bali. Di Bali, Dewi Mas melahirkan anak kembar bernama Raden Nuna Putra Janjak dan Dewi Rinjani. Saat keduanya mulai tumbuh dewasa, Dewi Mas menyampaikan bahwa ayah mereka adalah Datu Taun, seorang raja di Lombok. Raden Nuna Putra Janjak pun berangkat ke Lombok untuk menemui ayahnya. Pada awalnya mereka berperang, tetapi dengan terdengarnya bisikan gaib dari angkasa, sang raja mengetahui bahwa yang diajaknya berperang adalah anaknya sendiri. Akhirnya berdamai dan Raja Datu Taun menjemput Dewi Mas ke Bali. Raden Nuna Putra Janjak pun kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja, sementara sang ayah dan putrinya Dewi Rinjani menyepi di puncak gunung untuk bersemedi. Disinilah kemudian Dewi Rinjani diangkat oleh para makhluk halus menjadi ratu yang membuat gunung itu disebut sebagai Gunung Rinjani. Itulah fakta-fakta menarik seputar Gunung Rinjani. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang berencana untuk datang ke tempat ini. Dan jangan lupa saksikan video-video kami berikutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih.